Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa kekuatan utama skuad Garuda bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemain. Menurutnya, modal terbesar yang dimiliki tim saat ini adalah rasa kebersamaan dan mentalitas kolektif yang terus berkembang di dalam skuad. Hartman menilai Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, baik yang berkarir di kompetisi domestik maupun luar negeri. Namun, ia menekankan bahwa kemampuan individu saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan di turnamen sebesar Piala AFF. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain mampu menyatukan visi, bekerja sama, dan berjuang untuk tujuan yang sama. Pelatih asal Kanada itu melihat adanya perkembangan positif dalam suasana tim selama persiapan menuju turnamen. Para pemain menunjukkan komitmen tinggi, semangat kerja keras, serta keinginan kuat untuk terus berkembang. Faktor-faktor tersebut dianggap menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang kompetitif. Hartman juga menyoroti pentingnya karakter dan mental juara. Menurutnya, sebuah tim tidak hanya dibentuk oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kepercayaan satu sama lain, disiplin, dan kemauan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Nilai-nilai inilah yang ingin terus ditanamkan kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Dengan persiapan yang terus berjalan, Hartman optimistis skuad Garuda memiliki peluang untuk tampil maksimal di Piala AFF 2026. Ia berharap semangat persatuan yang telah terbentuk dapat menjadi pembeda ketika Indonesia menghadapi persaingan ketat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bagi Hartman, jika kualitas pemain dipadukan dengan kekompakan, kerja keras, dan mentalitas yang kuat, Timnas Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mengejar target tinggi di Piala AFF 2026 dan membawa kebanggaan bagi para pendukung merah putih. Nama Luciano Valente dan Givairo Read kembali ramai diperbincangkan di kalangan supporter Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Kedua pemain muda berdarah Indonesia itu kembali dikaitkan dengan peluang membela skuad Garuda, memunculkan berbagai spekulasi di media sosial dan forum sepak bola. Namun, bagaimana fakta sebenarnya? Luciano Valente saat ini masih menjadi bagian penting dari sepak bola Belanda. Gelandang kreatif tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dan masih fokus menjalani karirnya di Eropa. Meski memiliki garis keturunan Indonesia yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, hingga kini belum ada perkembangan resmi terkait proses perpindahan kewarganegaraan ataupun komitmennya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Situasi serupa juga terjadi pada Givairo Read. Bek muda berbakat yang tampil di kompetisi Belanda itu masih menjadi bagian dari sistem pembinaan sepak bola negeri Kincir Angin. Namanya memang beberapa kali dikaitkan dengan Timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia, tetapi belum ada pengumuman resmi yang mengarah pada proses naturalisasi atau perubahan asosiasi sepak bola. Di tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026, isu naturalisasi memang terus menjadi perhatian publik. Apalagi, PSSI sebelumnya membuka peluang menambah pemain keturunan jika memang dibutuhkan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, keputusan terkait naturalisasi tetap harus melalui proses panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keinginan pemain yang bersangkutan. Karena itu, munculnya nama Luciano Valente dan Givairo Read sebaiknya disikapi secara realistis. Keduanya memang memiliki potensi besar dan memenuhi syarat untuk membela Indonesia, tetapi hingga saat ini belum ada langkah konkret yang mengindikasikan mereka akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Untuk saat ini, fokus utama Timnas Indonesia tetap tertuju pada persiapan menghadapi Piala AFF 2026 bersama para pemain yang sudah tersedia. Nama Titus Bonai pernah menjadi salah satu yang paling bersinar di sepak bola Indonesia. Berkat kecepatan, kelincahan, dan naluri mencetak gol yang dimilikinya, pemain asal Papua itu sempat menjadi andalan Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Namun, bagaimana kabarnya sekarang? Setelah perjalanan panjang sebagai pesepak bola profesional, Titus Bonai kini menjalani profesi baru yang cukup berbeda dari dunia yang membesarkan namanya. Mantan striker Timnas Indonesia itu diketahui aktif sebagai aparatur sipil negara, ASN, di Papua.
Peran barunya membuat Bonai tetap bisa berkontribusi bagi masyarakat, meski tidak lagi berada di lapangan hijau seperti dulu. Belum lama ini, nama Titus Bonai kembali menjadi sorotan publik setelah terlihat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam salah satu agenda kunjungan kerja di Papua. Kehadirannya menarik perhatian banyak pihak, mengingat Bonai merupakan salah satu putra daerah yang memiliki pengaruh besar dan cukup dikenal masyarakat Papua. Karir sepak bola Titus Bonai sendiri menyimpan banyak kenangan. Ia pernah menjadi bagian penting timnas Indonesia dan tampil dalam berbagai turnamen bergengsi. Gaya bermainnya yang eksplosif membuatnya menjadi salah satu penyerang yang disegani pada masanya. Selain memperkuat tim nasional, Bonai juga sempat membela sejumlah klub besar di Indonesia. Meski kini lebih fokus menjalankan tugas sebagai ASN, kecintaannya terhadap sepak bola tidak pernah luntur. Titus Bonai tetap mengikuti perkembangan olahraga yang telah membesarkan namanya dan sesekali terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sepak bola di Papua. Perjalanan hidup Titus Bonai menunjukkan bahwa karir seorang atlet tidak selalu berakhir ketika gantung sepatu. Dengan pengalaman dan popularitas yang dimilikinya, ia mampu membuka lembaran baru dalam kehidupan profesionalnya sekaligus tetap memberikan kontribusi bagi daerah asalnya. Arema FC akhirnya melengkapi komposisi pemain asingnya untuk menghadapi Super League 2026-2027. Sosok yang dipercaya menjadi kepingan terakhir dalam puzzle skuad Singoedan adalah striker asal Brasil, Gustavo Henrique, penyerang yang dikenal memiliki naluri gol tinggi dan pengalaman bermain di berbagai kompetisi internasional. Kehadiran Gustavo diharapkan mampu menambah daya gedor lini depan Arema FC. Dengan postur ideal dan karakter permainan sebagai target man, pemain berusia 30 tahun itu memiliki kemampuan menyelesaikan peluang di kotak penalti sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya. Pengalamannya bermain di Brasil, Irak, hingga Vietnam menjadi modal berharga untuk menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi Indonesia. Sebelum merapat ke Malang, Gustavo memperkuat Ninh Binh FC di Vietnam. Pada musim lalu, ia mencatat kontribusi penting lewat sejumlah gol dan assist yang membantu timnya bersaing di kompetisi domestik. Performanya tersebut membuat Arema FC menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai ujung tombak baru tim. Manajemen Arema FC melihat Gustavo sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ia tidak hanya memiliki insting mencetak gol, tetapi juga mampu berperan sebagai pemantul serangan dan menjadi titik fokus permainan di area pertahanan lawan. Karakter tersebut dinilai cocok dengan skema yang ingin diterapkan tim pelatih musim ini. Kedatangan Gustavo sekaligus menandai rampungnya komposisi pemain asing Singoedan. Dengan skuad yang semakin lengkap, Arema FC kini bisa lebih fokus mematangkan chemistry tim dan menyusun strategi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Harapan besar tentu disematkan kepada Gustavo Henrique. Aremania berharap striker asal Brasil itu mampu menjawab ekspektasi sebagai predator baru di lini depan, meneruskan tradisi penyerang asing tajam yang pernah menjadi andalan Arema FC. Arema FC terus mematangkan kekuatan tim jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Terbaru, Singoedan resmi memperkenalkan Marcos Vinicius Silvestre Gaspar sebagai rekrutan asing anyar untuk menambah variasi serangan tim musim ini. Pemain asal Brasil berusia 28 tahun itu datang dengan reputasi sebagai penyerang serba bisa. Meski posisi utamanya berada di sektor sayap kiri, Marcos Vinicius juga mampu bermain sebagai second striker maupun gelandang serang. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang diyakini akan memberikan lebih banyak opsi taktik bagi pelatih Marcos Santos. Manajemen Arema FC menyebut perekrutan Marcos merupakan bagian dari kebutuhan tim yang telah melalui proses evaluasi dan rekomendasi dari tim pelatih. Selain kemampuan teknis, pengalaman bermain serta karakter pemain juga menjadi pertimbangan utama sebelum akhirnya Singoedan menjatuhkan pilihan kepada pemain kelahiran Rio de Janeiro tersebut. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menilai Marcos memiliki karakter menyerang yang agresif, kecepatan yang baik, serta kemampuan bermain di beberapa posisi. Karena itu, kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan tim, khususnya dalam membangun dan menyelesaikan serangan. Sebelum merapat ke Malang, Marcos mengembangkan karir profesionalnya di Brasil, termasuk bersama Volta Redonda FC. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan baru di kompetisi sepak bola Indonesia.
Arema FC juga optimistis proses adaptasi Marcos Vinicius akan berjalan lancar. Dukungan besar dari Aremania diakini dapat membantu sang pemain cepat menyatu dengan lingkungan baru dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Dengan bergabungnya Marcos Vinicius, komposisi pemain asing Arema FC semakin lengkap. Kehadirannya bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga memberikan variasi baru di lini depan. Singo Edan berharap pemain asal Brasil tersebut mampu menjadi salah satu motor serangan tim.